pemirsa, senang sekali saya Sandra Kwi dapat hadir lagi ke hadapan Anda dalam dialog interaktif. Dan spesial untuk episode kali ini yang didukung oleh Korean Hotel Merauke dan Tela Tela Keja, tema pembahasan kita adalah wajah baru ini di Kota Merauke. Dan bertepatan dengan tema pembahasan kita kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya di sini, Bapak Charles Gomar selaku Ketua Korwil IMI Merauke dan juga Bapak Delson selaku Ketua Paguyuban, betul ya Pak ya? Ketua Paguyuban IMI Merauke. Nah, itu dia pemirsa. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, atas waktunya bisa hadir di sini. Ya. Gimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik, baik. Sehat selalu. Sehat ya? Saya dengar-dengar kemarin sempat berkunjung ke Pantai Wendu itu. Ada schedule juga dari ini atau seperti apa itu? Iya, jadi kebetulan itu sebenarnya schedule-nya dari Paguyuban Otomotif Merauke. Oh, iya. Yang sebenarnya secara otomatis mereka ada di bawah naungan ini Korwil Merauke. Oh, iya. Jadi setiap tahun itu ada yang namanya kirap merah putih yang kemarin dilakukan di Sota, 17 Agustus 17 lalu ya. Agustus, kemudian juga ada yang namanya Jambore Otomotif Merauke. Ini yang biasanya dilakukan di bulan Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oh, iya. Jadi kita ke sana untuk dengan teman-teman, dan kebetulan panitia tahun ini adalah dari komunitas motor gede Merauke. Kita dengan Paguyuban dengan komunitas Moge lihat lokasi yang kita rencanakan untuk sebagai tempat jambore tersebut. Kalau boleh tahu lokasinya langsung di Sota atau ada di tempat lain, ada spot lain? Ya, jadi untuk lokasi kita masih survei ya. Oh, masih sih. Ya, kita kemarin survei di Nasai, Pantai Nasai. Ya. Di sana nanti ada teman-teman lagi yang akan survei ke tempat yang lain. Oh, baik. Nanti setelah selesai itu semua akan dikumpulkan, kita rapat, musyawarah, disepakati tempatnya yang mana, nah baru kita bisa. Oh, oke, baik. Nah, ini kita sebelum berbincang-bincang lebih jauh Ya. lagi, ini mungkin ada baiknya ya Bapak Charles dengan Pak Delson memperkenalkan diri terlebih dahulu Ya. nih. Karena kan temanya wajah baru. Wajah baru ya. Wajah baru IMI Merauke nih. Nah, mungkin Ya. dari Bapak Charles dulu selaku Ketua Korwil bisa memperkenalkan diri berikut tupoksinya. Kemudian Ya. juga Pak Delson. Silakan Pak Charles. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi saya Charles Gomar, dan selama ini lebih banyak atau sebenarnya tidak menetap di Merauke. Oh. Tetapi di 2011 saya pertama kali injak di Merauke, dan itu sering karena tugas dari perusahaan, maka saya mutar nih ceritanya, mutar. Nah, nanti di Merauke ini stay-nya itu mulai bulan Agustus tahun lalu, jadi terhitung per Agustus ini sudah setahun di sini. Oh. Nah, gitu. Jadi kebetulan sebelum di Merauke saya juga sempat menjadi ketua IMI Korwil Kepulauan Yapen. Oh. Nah, jadi memang kita punya komunikasi yang cukup baik dengan Diserui sana ya, Pak? Diserui. Komunikasi yang cukup baik dengan teman-teman di Korwil atau pengurus provinsi Papua, sehingga kemarin ada perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga menyangkut dengan aturan organisasi ini, sehingga yang dulunya ada Korwil Kabupaten itu saat ini sudah ditiadakan. Jadi sebenarnya Korwil saat ini adalah kepanjangan tangan dari kepengurusan provinsi ini provinsi. Nah, itu yang kemudian karena komunikasi yang baik itu, dan kita juga dalam rangka memperbaiki administrasi, maka mereka menunjuk saya sebagai atau memberikan mandat sebagai Ketua Korwil Merauke, dan segera untuk mengurus atau membentuk kepengurusan ini Korwil Merauke. Oke, baik. Pak Delson silahkan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa pemirsa. Nama saya Delson Kelmas Kosu. Saya adalah warga Merauke, dan saya di sini adalah sebagai Ketua Paguyuban Otomotif Merauke. Nah, tujuan dari Paguyuban Otomotif Merauke itu adalah memperkenalkan, mengangkat daerah-daerah wisata lokal yang ada di Kabupaten Merauke, sehingga masyarakat bisa melakukan wisata ke tempat-tempat tersebut. Saya kira itu aja dulu.
Gimana, Mbak? Berarti Bapak dari dulu memang sudah berdomisili di Merauke Iya, ya? betul. Dari dulu sudah bergabung dengan ini atau memang ini kepengurusan baru dirombak semua atau seperti apa? Iya, saya baru bergabung di IMI itu sejak tahun 2018 18 ya? di bidang wisata. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini di bawah pimpinan Pak Charles ini, saya juga di bidang wisata. Di bidang wisata. Karena itu merupakan salah satu ini juga ya, tujuan dari ini itu sendiri ya, mengembangkan wisata yang ada di daerah. Iya. Karena kan banyak orang berpikir bahwa ini cuma berfungsi untuk di bagian ini ya, balap motor ya. Balap aja racing saja balap gitu ya. aja. Roda Event-event dua racing, gitu aja ya. Iya, padahal fungsinya tuh lebih luas daripada Iya. itu. Jadi organisasi ini dia ini yang namanya kendaraan olahraga yang otomotif atau motor itu dengan sendirinya ada di bawah naungan ini Ikatan Motor Indonesia. Nah itu dia itu jadi ada roda 2, kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4. Nah kemudian juga terbagi ada yang racing, yang balap yang kita lihat atau road race gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang touring wisata, tour, rally, kemudian ada juga yang motocross. Nah jadi selama ini memang kalau masyarakat umumnya tuh tahunya ini itu ya cuma urusan dengan racing itu aja, itu ini. Tapi sebenarnya ruang lingkupnya banyak sekali. Nah makanya kalau dibilang wajah baru tadi, mungkin sih di dalam kepengurusan yang baru ini cuma saya yang wajahnya baru. Kalau yang lain ini semua orang lama semua. Artinya mereka yang sudah di Merauke, mungkin ada yang kemarin terlibat di kepengurusan, ada yang belum, itu yang kita rangkul dan mewakili semua komponen-komponen yang ada. Jadi tugas kita ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan antara yang racing, yang motocross maupun yang touring wisata. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu kalau fungsi dari ini sendiri sebagai wadah untuk dunia otomotifnya itu seperti apa? Iya, jadi ini sama dengan pengurus olahraga organisasi olahraga lainnya, seperti misalnya ada PSSI itu kan sepak bola, kemudian ada Perbasi basket. Nah ini Ikatan Motor Indonesia ini mengurusi tentang yang berhubungan dengan motor, balap motor. Jadi kalau macam di tingkat internasional ada GP, kalau kita di Indonesia ya tadi itu racing, ya ada road racing, kemudian ada motocross, kemudian yang berikutnya ada touring. Itu yang kita memindani itu. Jadi selain olahraga, tapi kita juga ikut yang namanya organisasi olahraga itu. Selain prestasi, dia juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa menjadi ikut mewujudkan tujuan atau visi misi dari pemerintah daerah. Misalnya nih kalau motor, yang sering kan yang ngebut-ngebut ini kan anak-anak muda gitu kan. Betul. Otomatis ini tidak hanya mengurusi balapnya, prestasinya, tapi juga bagaimana kita membina anak-anak ini sehingga balap itu pada tempat yang ditentukan, pada waktu yang disiapkan, tidak sembarang. Nah, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan atau apa-apa, juga membantu kepolisian dalam rangka penertiban, penghutan. Nah, ini MOU atau kerjasama yang akan kita bangun untuk waktu ke depan. Seperti itu. Baik. Kalau anggota dari ini sendiri itu sebenarnya sudah ada berapa sih kalau di Merauke, Pak Delson? Iya, tahun sebelumnya itu ada kurang lebih 6 grup, ya. 6 grup? Ya, 6 grup. Cuman saat ini tersisa 2 grup yang masih aktif. Nah, untuk yang tahun ini di bawah pimpinan beliau ingin menertibkan sistem administrasi. Jadi beliau membuka pendaftaran pada grup-grup baik yang racing maupun yang wisata untuk bergabung, sehingga nantinya mereka punya legalitas. Ini berarti informasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa ini nanti akan membuka pendaftaran nih untuk anggota sudah dimulai ya. Oke, baik, kita akan membahas yang satu itu lebih lanjut lagi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif.